Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal akhirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nakhala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. An Amru bin As manakhala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakhala, tiada warisan walidun orang tuanya waladahu kepada anaknya afdala yang lebih utama min adabin hasanin daripada warisan tata krama yang baik. Tiada warisan orang tuanya kepada anaknya yang lebih utama daripada warisan tata krama yang baik. Manakhala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Hadis tersebut singkat, hanya tersusun dari 7 kalimat. Tetapi maknanya
luas seperti lautan tidak bertepi dan sangat dalam seperti dalam yang tidak terukur. Tidak mungkin akal pikir manusia bisa melayari luasnya makna hadis itu, dan tidak mungkin bisa menyelami dalamnya hadis tersebut walaupun singkat, karena yang bersabda itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nilai hadis sahih. Bukan niadakan keutamaan warisan-warisan yang lain, upamanya warisan harta benda, warisan kedudukan, warisan emas, perak, tanah, sawah, dan lain-lain. Tetapi yang lebih utama, tiada terbanding keutamanya, warisan adabin tata krama, hasanin yang baik. Itulah warisan orang tuanya yang tidak terbanding keutamaannya dengan warisan yang lain. Ini banyak yang belum disadari kepada orang-orang tua. Banyak yang belum disadari. Pertama, sasaran hadis tersebut. Tata krama yang baik kepada siapa? Dan disinilah masuk keluasan dan kedalaman tata krama. Kalau warisan itu yang paling baik itu adabin hasanin, adabin tata krama, tata krama, hasanin yang baik, tata krama kepada siapa? Yang paling pertama, walaupun saya tidak mampu untuk melayani dan mendalami sedalam-dalamnya, tetapi sebagian saja di sini saya sampaikan. Pertama, tata krama kepada siapa? Pertama, tata krama kepada sesuatu yang paling dekat kepada dirinya sendiri. Apa yang paling dekat kepada dirinya?
yaitu dirinya sendiri. Tata krama terhadap dirinya sendiri. Bagaimana tata krama terhadap dirinya sendiri? Pertama, dirinya sendiri itu merupakan organisasi, intinya organisasi semesta alam, sebaik-baik organisasi di alam semesta ini adalah organisasi yang merupakan manusia itu sendiri. Sampai baiknya Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa orang yang mengenal dirinya sendiri, maka dia itu sungguh-sungguh mengenal adanya Tuhannya. Itulah hadis yang tidak pernah dilepaskan oleh semua ahli tasawuf sampai akhir hayat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi tata krama yang paling awal itu kepada dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri itu adalah pintu gerbang ma'rifatullah, pintu gerbang mengenal Allah. Jika tidak mengenal dirinya sendiri, tidak akan mengenal adanya Allah. Bagaimana mengenal dirinya sendiri? Itulah tata krama terhadap akalnya sendiri, tata krama terhadap pikirannya sendiri, tata krama terhadap rasa kemanusiaannya sendiri. Karena dirinya itu adalah jutaan organisasi yang ajaib. Jadi satu-satunya organisasi yang paling ajaib di dunia ini, tiada bandingannya, adalah organisasi yang wujud manusia itu sendiri. Kepala merupakan organisasi, mata merupakan organisasi sendiri, telinga organisasi yang tersendiri, otak terorganisasi sendiri, peredaran darah dan urat-urat semuanya sampai tangan, kaki, hidung, semuanya ini organisasi yang terbaik,
tidak menyadari. Dan tiap-tiap organisasi itu kan merupakan aturan. Dan tiap-tiap aturan pasti ada yang mengatur. Pasti. Tidak mungkin ada aturan tanpa ada yang mengatur. Jika ada orang yang berkata, ada aturan tidak ada yang mengatur. Bukan yang mengatur yang tidak ada. Orang yang berkata tersebut memang tidak tahu aturan. Aturan kosmologi alam semesta semua diatur berupa aturan pergantian siang dengan malam, aturan pergantian hujan, aturan bumi, aturan hari, aturan bulan, aturan tahun, aturan laut. Ini semuanya aturan kosmos. Dan manusia aturan makrokosmos. Di dalam surat Hamim Sajadah sudah diterangkan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi kalau dirinya sendiri berupa aturan yang paling ajaib di dunia ini, aturan makrokosmos alam zahir dan alam semesta ini, aturan kosmologi, aturan alam semesta. Di dalam alam semesta ada aturan alam zahir. Dan persis aturan alam zahir ini seperti alam semesta. Memang inti daripada alam semesta adalah alam zahir. Ini yang pertama, harus menghormati dirinya sendiri. Dengan adanya mikir dirinya sendiri, berupa organisasi yang sempurna, berupa organisasi yang paling ajaib, tentu saja ada yang membuat organisasi, dan itu sesuai dengan dalil paling menonjol mengenai ma'rifatullah. Dalil paling menonjol mengenai ma'rifatullah yang bunyinya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbi, yang mengatur, mengorganisasi, yang mewujudkan al-alamin, seluruh alam
baik pun alam zahir maupun alam batin, alam rohani, alam jasmani, alam zahir, alam gaib, alam malakut, alam mulki, alam malakut, dan sebagainya, dunia dan akhirat. Itu semuanya yang mengatur Allah. Rabbi yang mengatur, mengorganisasi al-alamin, seluruh alam ini, yaitu Allah. Jadi kalau ada aturan, mesti ada yang mengatur. Maka kita baru tahu kalau diri kita ini ada yang mengatur, alam semesta ada yang mengatur, barulah kita itu mengenal adanya yang mengatur. Maka bunyi hadis tersebut, Rabbahu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Rabbahu adalah Rabbul Alamin. Dan Rabbi itu dari kata-kata tarbiyah. Jadi maha tarbiyah alam semesta, maha tarbiyah alam manusia adalah Allah. Maka saya katakan berulang-ulang, pendidikan itu maha penting. Bukan penting, tapi maha penting. Itu yang pertama secara gampang. Jadi adabin hasanin terhadap dirinya sendiri itu adalah pintu gerbang ma'rifatullah. Pintu gerbangnya mengenal adanya Allah. Bukan mengenal keadaannya, mengenal adanya. Harus tahu perbedaan adanya dan keadaannya. Kalau mengenal keadaannya itu tidak mungkin, tidak bisa dipikir. Dilarang memikir zat Allah, tapi diperintah memikir nikmat yang diberikan oleh Allah yang tak terhingga banyaknya itu. Rasul telah bersabda, tafakkaru fi alaillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu kepada ayat-ayat Allah, tanda-tanda adanya Allah, tapi jangan kamu berpikir tentang zat adanya Allah. Fatuhlah, kamu bisa rusak. Jadi pikiran kita ini diberi batas. Tidak boleh memikir keadaannya zat Allah, tapi kita diperintah berpikir tentang tanda-tanda adanya Allah dan tanda-tanda yang adanya Allah yang berupa yang jelas, berupa organisasi, berupa Rabbi atau tarbiyah. Dan tarbiyah itu maknanya, pendidikan itu maknanya kalau menurut kitab Al-Mufradat Al-Fadil Quran, at-tarbiyatu insya'u syai'i halan fahalan ila haddit tawani.
pendidikan itu menumbuhkan sesuatu tahap demi tahap sampai kepada batas kesempurnaan. Malah makanya segala pendidikan ada tahap-tahapannya. Seperti di sini tahap sampai tahap 12 tahapan. Lah itu namanya insya usyai'i, menumbuhkan sesuatu halan fahalan tahap demi tahap ila haddit tawami sampai batas kesempurnaan. Itulah sasaran pertama tata krama terhadap dirinya sendiri, tata krama kepada akalnya, tata krama terhadap pikirannya, tata krama terhadap kedudukannya sebagai manusia. Manusia itu menurut Quran hadis satu-satunya makhluk berliannya alam semesta, mutiara alam semesta itu adalah manusia. Tidak ada sebanding kemuliaan makhluk manusia terhadap jenis-jenis yang lain, tidak ada dibanding. Oleh karena ketinggian manusia begitu, maka jangan diletakkan kepada sesuatu yang tidak mulia, tidak cocok dengan kemanusiaan. Ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai rohnya tubuh Undang-Undang Dasar 45. Jadi dasar negara Undang-Undang Dasar 45 itu hanya sebagai tubuh, batang tubuh undang-undang. Jadi kalau tubuh itu jasmani yang terdiri dari 37 bab, 37 pasal. Rohnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tersusun dari 4 alinea. Itu rohnya. Makanya disebut waktu dekret presiden tahun 1959 itu disebut jiwanya Undang-Undang Dasar 45. Di alinea 1 sudah disebutkan bahwa alinea pertama sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa di dunia ini. Hak fitrah, hak gaib, hak kodrat, hak pemberian Allah. Segala bangsa ini mempunyai hak yang sama. Seluruh bangsa yang ada di dunia
Apa itu hak fitrah? Kemerdekaan. Kemudian bunyinya oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi yang harus dihapuskan itu bukan manusia, penjajahannya yang harus hapus. Dunia harus bersih dari kotoran penjajahan. Jadi penjajahan itu bukan manusia. Penjajahan itu sifat rakus, sifat toma, sifat yang ingin menguasai hak-hak orang lain. Itulah namanya penjajahan atau kezoliman yang mengkotori dunia ini. Dunia harus bersih dari kotoran penjajahan. Karena yang mengorat-aritkan dunia ini adalah penjajahan. Itu menunjukkan tingginya martabat kemanusiaan. Karena kenapa harus dihapuskan? Karena tidak sesuai, tidak cocok, tidak layak dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi penjajahan itu tidak cocok dengan tingkatan kemanusiaan itu. Itu bunyinya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-1 diletakkan di paling awal bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, termasuk bangsa yang menjajah itu menyalahi haknya sendiri. Mana ada di dunia ini bangsa yang ingin dijajah oleh bangsa lain? Tidak ada. Jadi penjajahan itu bertentangan dengan fitratnya dia sendiri. Nyalai dengan fitrat kemanusiaan. Jadi yang pertama itulah dalamnya adabin hasanin terhadap dirinya sendiri. Kalau menyadari dirinya sendiri itu makhluk yang termulia harus diletakkan kepada sesuatu yang mulia. Bukan mulia saja, tapi dimuliakan oleh Allah. Coba. Makhluk yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam dalam surat Isra. Allah maha mulia, bukan maha mulia saja, tapi memuliakan makhluknya yang dinamakan manusia itu. Coba. Makanya saya sering menentang, mengecam bukan kepada manusianya, karena manusia itu makhluk yang termulia, yang dihormati Allah. Tapi saya menentang sifat-sifatnya yang bertentangan dengan kemanusiaan itu. Seperti sifat rakus, sifat tomak, dan sifat merendahkan kepada martabat manusia.
Jadi harus bisa membedakan antara manusia ciptaan Allah dan sifat-sifat manusia yang rakus itu yang tumbuh dari iblis dan setan itu. Itulah sering-sering memang saya kecam. Kalau penjajahan itu manusia, mesti bunyinya itu manusia harus dihapus dari dunia. Bukan penjajahan manusianya. Maka jelas manusia itu bukan penjajahan. Nah, kalau manusia harus dihapus dari dunia, untuk apa dunia tanpa ada manusia? Untuk apa? Kan semua ini untuk manusia. Begitu dalamnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jarang manusia yang mendalami seperti itu, jarang. Kadang-kadang karena tidak sadar manusia, hanya ketempelan kuningan saja di dadanya, di pundaknya, lupa dia manusia itu, malah memperlakukan orang lain seperti bukan manusia, malah timbul kezaliman. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Merasa dia mempunyai kekuasaan, luntur sudah kemanusiaannya. Itu satu segi saja. Tata krama terhadap siapa? Tata krama terhadap dirinya sendiri, akalnya sendiri, pikirannya sendiri, rasanya sendiri. Dan kemudian yang kedua, tata krama terhadap martabat dirinya sendiri sebagai manusia. Tata krama terhadap orang tuanya. Ini sudah. Tata krama terhadap kemerdekaannya, tata krama terhadap bangsanya, tata krama terhadap negaranya. Itu semuanya sudah patut di dalam adabin hasanin. Tata krama terhadap alamnya. Bagaimana orang tidak tata krama terhadap alam? Alam sudah bagus, dirusak, alas-alas dirusak, lautan dirusak. Akhirnya timbul bencana mengancam manusia itu sendiri. Kalau sudah diancam oleh bencana alam, maka yang disalahkan itu alamnya, bukan dirinya sendiri. Katanya alam tidak bersahabat kepada manusia, padahal dia yang tidak bersahabat, dia yang tidak tata krama terhadap alam semesta. Jadi hadis tersebut sulit, tidak bisa dijangkau luasnya dengan akal pikir, apalagi dalamnya. Hadisnya singkat saja, kalau dibaca tidak sampai 1 menit, tapi maknanya kalau dijewer-jewer, diretas panjang, sudah seperti lautan tidak bertepi. Termasuk ma'rifatullah masuk.
Begitulah sabda Rasulullah itu seperti Al-Quran memang dijiwai oleh wahyu ilahi. Dan apa yang disampaikan oleh pendidikan-pendidikan itu hanya sebagian kecil, satu tetes-tetes saja, bukan lautannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ini bisa mendirikan pendidikan yang baik meskipun belum sempurna. Pendidikan tarbiyah, pendidikan hifzu, penjagaan ghulam fitrah anak kita. Jadi fitrah anak kita ini dijaga supaya tetap terjaga fitrahnya. Kalau manusia sudah ditinggalkan fitrahnya, kelontongan tok manusia, tapi dalamnya sudah bukan manusia lagi, sudah nyimpang dari manusia. Jadi timbul dari Adam bin Hasan itu macam-macam ilmu timbul. Beberapa ilmu timbul dari Adam bin Hasanin. Adam bin Hasanin terhadap alam sudah menimbulkan macam-macam ilmu sehingga bisa diringkas saja. Manusia ini diciptakan untuk menjadi pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan, pelayan kealaman. Kita lihat gedung ini, kan asalnya kan benda-benda, batu, pasir, gamping, semen, dan sebagainya. Coba kalau tidak dilayani benda-benda tersebut oleh manusia, apa mungkin jadi gedung ini? Ini butuhnya pelayanan oleh manusia sendiri. Seperti pakaian yang kita pakai, perhiasan yang kita pakai, dan sebagainya, meja, dan lain-lainnya. Ini semuanya dari pelayanan manusia, sehingga menjadi barang-barang ini. Ini namanya pelayan kealaman. Melayani alam tumbuh-tumbuhan, melayani alam batu-batuan, melayani emas menjadi perhiasan dan lain-lainnya. Ini semuanya pelayan kealaman. Ada jadi kendaraan, ada yang di macam-macam. Itulah sering-sering saya sebut, kita ini supaya menjadi pelayan yang baik, pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan, pelayan kealaman. Itulah isinya syukur. Itulah isinya abdan syakuro. Karena syukur itu terdiri dari 3 huruf, 3 titik. 3 huruf shin, kaf, ro. Kemudian di atas shin itu ada 3 titik. Syukur. Jika 3 titik itu tidak ada, maknanya mendem, teler.
tidak sadar. Jadi sakaro telah tidak sadar. Kalau syakaro telah bersyukur. Jadi rahasianya 3 titik itu. Ya rifuna nikmatallah, yadzkuru nikmatallah, waskuru nikmatallah. Ini dalam Al-Quran. Ya, semoga saja betul-betul orang Siddiqiyah ini sejak dari anak-anak kecil sampai akhirnya menjadi orang abdan syakuro, pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan, pelayan kealaman. Sekianlah yang perlu saya sampaikan mengenai inti martabat pendidikan yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalikal karim wa azim sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.